Jadi beberapa hari yang lalu gue sempet scroll beranda Facebook gue. Isinya art-art keren dan captionnya bertuliskan lagi coba workflow yang berbeda. Karena itu gue langsung kepikiran, sebenarnya seberapa penting workflow dalam menggambar. Gue coba tanya teman-teman Facebook gue dan ternyata beberapa dari mereka juga belum punya workflow yang cocok. Makanya hari ini gue bakal coba jelasin apa itu workflow dalam kurang dari 10 menit. Disclaimer dulu, ini video full opini pribadi dan hasil riset gue. Semisal ada hal yang kurang benar atau kurang dirasa tepat, boleh dikoreksi via komen di Facebook gue atau DM IG gue. Thanks. Menurut dari beberapa sumber yang gue baca kayak Wikipedia, IBM, dan sebagainya, ternyata definisinya cukup simple. Work itu kerja, flow itu alur. Jadi kalau digabungin, definisi workflow adalah alur kerja yang dilakukan berulang kali karena efektif dan efisien. Nah, timbul pertanyaan dari beberapa friendlist gue terkait hal ini. Kurang lebih begini. Oke, workflow yang efisien dan praktis menurut gue adalah workflow yang membuat lu bisa menyelesaikan gambar lu dengan waktu yang singkat tapi nggak ngurangin kualitasnya. Guru gue pernah bilang ada bisa karena biasa. Jadi kalian perlu membiasakan diri dengan sebuah workflow untuk tahu di mana letak kelemahannya. Gue bakal coba demonstrasiin, tapi sebelum itu kita coba jawab soal berikutnya dulu. Menurut gue workflow itu ngaruh, karena balik lagi definisinya workflow itu mereka dilakukan karena bersifat efektif dan efisien. Tapi dengan catatan bahwa kita sudah menemukan workflow yang cocok dengan style menggambar milik kita sendiri. Contohnya, oke. Sini gue bakal demonstrasiin workflow versi gue. Yang pertama, kita mesti ada ide. Oke, bagian ini mungkin mostly bakal di otak ya daripada di kanvas, karena kita bakal nentuin idenya dulu. Misal mau gambar cewek, gambar monster, gambar makanan, gambar demit, apapun itu, kita mesti tentukan idenya dulu. Lalu yang kedua adalah sketsa. Kita bisa mulai tuang ide yang kita udah petakan tadi di otak ke kanvas atau media gambar yang kita udah punya. Misalkan digital berarti ya ke HP atau ke laptop. Kalau tradisional berarti bisa di kertas. Usahain dalam hal ini pakai referensi sebanyak mungkin yang menunjang ide agar hasil sketsanya juga minim error. Ya meskipun error juga manusiawi sih. Dan di proses ini tipsnya adalah jangan over detail. Karena membuat detail nanti ada tempatnya. Yang ketiga, rendering. Setelah puas sama hasil sketsa tadi, selanjutnya kalian bisa mencoba merendernya sedikit demi sedikit. Di sini rendering ada banyak macamnya dan bebas kalian mau mulai dari mana aja. Tapi orang-orang biasanya mulainya dari rough line art, terus ke clean line art, terus masuk lagi ke tahap base color. Oke, yang terakhir setelah kalian selesai tahap rendering, ada tahap finishing. Di sini biasanya artis-artis menambahkan elemen-elemen detail buat memperkaya gambar mereka. Biasanya nambahin bayangan, cahaya, jadi kayak shadow atau light, aksesoris, sampai mau permak anatomi. Bisa di bagian finishing. Kalau di workflow yang gue pakai ini, finishingnya itu nggak ada. Jadi rendering dan finishing itu gue satuin di satu bagian, yaitu overpainting. Ya, itu emang suka-suka gue sih. Itu bebas ya tiap artis ya. Tapi oke, itu tadi contoh workflow versi gue. Dan disclaimer lagi, kadang step yang gue sebutin tadi berbeda penyebutannya di artis lain. Dan gue juga sempat riset beberapa artis yang mungkin kalian sudah pernah ngeliat karyanya sih di medsos kayak Derek Dominic Souza, terus sama Saito Naoki Sensei. Mereka berdua itu punya ciri khas yang masing-masing. Dan mereka pasti punya workflow mereka sendiri yang menunjang stylenya mereka. Masih belum cukup contohnya? Oke, gue coba ilustrasiin begini. Misalnya ada dua artis. Yang pertama kita sebut Jontor, dan yang kedua kita sebut Maggie. Jontor adalah artis yang fokus untuk membuat ilustrasi untuk manga. Jadi dia buat sketsa, clean line art, terus diberi sentuhan akhir dengan blocking atau arsiran hitam putih. Sedangkan di lain sisi, Maggie fokus untuk membuat ilustrasi karakter. Maka ia akan membuat sketsa dulu, membuat line artnya, terus diakhiri dengan base color atau malah full render. Udah beda tuh dua. Yang satu ada step color, yang satu nggak ada.
Tapi dengan begitu mereka bisa memangkas waktu dengan nggak milih melakukan step tersebut. Apa mereka sebenarnya bisa ngelakuin atau nggak ngelakuin step itu? Bisa aja. Tapi menurut mereka lebih puas dengan hasil yang sekarang mereka lakukan. Di sini ada kata puas, yang berarti step-step tadi adalah gambaran kepuasan hati kita dalam menggambar. Ada yang puas dengan gambar manga black and white-nya, seperti John Thor. Dan ada juga yang baru puas ketika mereka menggambar dengan gaya full render, kayak Maggie. Di dalam proses menggambar, kita mungkin akan menemukan banyak pilihan. Apa ini lebih bagus pakai warna? Atau enggak? Pakai arsiran? Apa enggak? Balik lagi ke standar kepuasan kita sendiri yang menentukan. Dan poin pentingnya adalah tahu kapan suatu tahap bisa dilewati tanpa mengorbankan kualitas akhir. Tetap fleksibel dengan workflow yang lu buat agar sesuai dengan kebutuhan gambar yang lu mau. Oke, segitu aja dulu buat video kali ini. Kalau misalkan ada pertanyaan lagi, boleh tanya di kolom komentar atau chat via Facebook boleh, IG boleh. Nah, itu aja gak apa-apa deh. And see you next video. Bye-bye.